upacara telah berlangsung dengan baik tadi dan langsung disaksikan oleh putra beliau. Saya sudah berketetapan hati untuk kembali ke agama leluhur. Tahu budaya aslinya sendiri, panggilan jiwa ibu rasa memang seperti leluhur ibu memutuskan sebagai penganut kembali kepada agama leluhur. Busuk Mawati ini membandingkan sosok Nabi Muhammad dengan sosoknya yaitu Bung Karno. Begitu juga Pancasila dibandingkan dengan Al-Quran. Lebih bagus mana Pancasila dengan Al-Quran? Luar biasa, viral, sudah hampir seluruh masuk dimanapun grup ini luar biasa. Tidak boleh disejajarkan, dibandingkan dengan manusia siapapun. Busuk Mawati ini kebal hukum, proses hukum tidak akan berhenti dengan pidana. Proses hukum harus berjalan. Agama Islam nggak pernah untuk mengajarkan, menghina agama, bahkan mengharamkan. Kalau mau membandingkan Pak Karno, itu boleh dibandingkan dengan tokoh-tokoh lainnya di Indonesia ini dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik ini. Jauh amat dibandingkan dengan Nabi, ya jelas jauh lah. Itu udah nggak benar yang begitu itu. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air. Kita bangga ya, anak-anak bangsa sudah bisa bikin kapal ini tepat waktu, bahkan lebih cepat dari waktunya. On time, on schedule, bahkan lebih cepat dan masih on budget. Indonesia adalah negara berketuhanan, bukan negara agama. Ide tentang khilafah gitu yang memang tidak sesuai dengan Pancasila. Saya ingin tahu generasi muda itu tahukah sejarah bangsanya sendiri atau hanya tahu sejarah Nabi yang mulia Muhammad gitu. Bung Karno bukan manusia biasa, beliau adalah proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia, pejuang kemerdekaan Indonesia, pahlawan nasional Indonesia. Jangan tidak dianggap kaum nasionalis itu berjuang secara mati-matian. Karena ada komunitas Islam yang seolah-olah terasa tidak menganggap perjuangan mereka. Kalau pernah ditanyakan apa hukum sungkeman misalnya, orang tuanya, kakeknya, neneknya, atau siapa yang dianggap, maka yang demikian ini tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau kita sungkem orang tua sampai bersujud di depan orang tua? Adapun sujud kepada kaki emak, itu tradisi agama Hindu. Tak pernah saya sujud ke kaki emak saya. Bagaimana juga hukuman sungkeman kepada kedua orang tua? Lebih baik dihindari ya. Tidak ada itu dalam Islam. Apakah mengucapkan selamat hari ibu dibolehkan? Tidak. Ulama mengharamkan mengikut tradisi orang kafir. Jangan ikut-ikut orang kafir. Mazhab Hanafi mengharamkan catur. Saya masih sampai saat ini belum setuju kalau catur dimasukkan olahraga. Suka mengkafirkan orang yang berbeda. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir yang selalu ingin mengkafirkan orang? Dan saudara, itulah yang disebut radikal. Orang Islam yang melakukan gerakan radikal itu pasti. Dan sudah banyak. Misalnya kalau ada orang bawa patung Garuda, itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Indonesia ini bukan negara Islam. Jangan sebut minggu. Minggu diambil dari kata Domingo. Domingo artinya hari menyembah Tuhan. Tuhan Allah, Yesus Kristus. Selamat murtad. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti mati dibangkitkan sama orang Kristen. Tengok sebelah kanan Paus Paulus. Tengok sebelah kiri Markus. Tengok depan Santa Maria. Segera copot dan proses pidana. Harus mampu menegur anggotanya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Yang aneh, orang yang memegang dia ketika disiksa dan dikeroyok itu malah sekarang dilepaskan. Aneh ini polisi tidak menangkap Abdus Somad yang menjadi
sumber atau biang dari segala kerusuhan ini sehingga MKC ditangkap. Kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Sampaikan kepada mereka bahwa kita benci sama orang kafir. Kau benci? Iya. Oh, ini orang kafir nih. Mana tembaknya? Kita tahu bahwa Ustadz Abdul Somad ini terkenal di Indonesia apa-apa haram. Masuk ke rumah ibadat orang lain, kalau orang Islam masuk ke gereja haram. Ini haram, itu haram. Belum lagi ustadz-ustadz sejenis Abdul Somad yang mengharamkan kalau mengidolakan pemain sepak bola haram. Ini haram, itu haram. Antum mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya, nggak boleh. Dia mencintai orang kafir, loyal kepada orang kafir, membela orang kafir. Berarti kalau sudah membela orang kafir, dia masuk orang beriman atau bukan? Bukan. Masuk kepada golongan apa? Munafik. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan, mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV, bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 ayat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan, katanya. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mu'alaf? Itu permainan syaitan. Wajibnya menghancurkan alat-alat musik. Kalau ada orang yang merusak alat musik, kata Imam Syafi'i juga tidak perlu disuruh bayar ganti rugi. Kenapa? Sama seperti dia menghancurkan khamar. Itu perkara yang haram. Ya. Membenarkan ajaran Kristen. Naik, kiri, kanan. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Abdul Somad dan dari MUI juga memandang ini bukan penistaan agama, ya. Singgung. Apakah perlu saya minta maaf? Udah ya. Nah, ajaran saya. Laporan terhadap Ustadz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Ternyata Pak Somad boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Minta maaf pun tidak mau. Konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini, jika beliau meminta maaf berarti ajarannya harus direvisi. Kamu salah Abdul Somad sekarang juga. Bagaimana provokasi yang dilancarkan oleh Ustaz Abdul Somad amat sangat keterlaluan memecah belah bangsa ini. Saya juga memohon pada bapak-bapak polisi untuk tidak takut kepada tekanan dari manapun. Ayat-ayat tentang boleh membunuh dan boleh menghina orang lain beda agama itu ditutup. Ini strategi pemerintah China agar orang-orang Uighur tidak menjadi teroris. Disebut teroris marah, tapi mengajarkan ilmu Islam yang menghalalkan darah. Jadi salahnya di mana nyebut teroris? Emang kelakuan kayak teroris? Emang dasar teroris? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak Islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad, ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Makruh hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib, karena dikhawatirkan hati goncang.
Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacai, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas saja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Al-Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Gak ada gigi mundur, maju terus. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi, karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain. Kalau mau dilaporin, laporin. Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf, karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Mungkin aja Somad ya, apabila ada orang non muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban.
di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Beb, iki lagi rame iki, Beb. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Beb. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Beb, katanya jin kafir itu manggil haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Beb? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Beb? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar Jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kebunuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, boy. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba, kita baru tahu kan, baru dengar kan? Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam Lengserkan Jokodok. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian
sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang Islam di sini. Ya, saya udah baca di medsos berita-berita ya tentang kenapa namanya seorang Sukmawati Soekarno jadi kembali kepada agama leluhur. Jadi saya mau supaya mendapatkan background yang lebih jelas kenapa ya gitu. Ini merupakan suatu proses perjalanan panjang ya untuk menjadi Hindu Bali. Kurang lebih 66 tahun mungkin ya kalau dihitung-hitung dari perjalanan panjang proses saya memutuskan sebagai penganut kembali kepada agama leluhur. Jadi waktu saya kecil di umur 4 tahun itu adalah karena ibu saya Fatmawati yang sangat menghormati dan mencintai ibu mertuanya, yaitu ibu yang putri Ida Ayu Nyoman Rai. Ibu saya melihat bahwa saya agaknya layak menjadi penari Bali gitu ya. Kemudian ada harapan beliau bahwa suatu waktu yang namanya putri presiden ataupun warga negara Indonesia dari kecil sudah dididik tahu budaya aslinya sendiri. Nah itulah kewajiban ibu negara memberi didikan kepada putra putrinya sejak kecil. Jadi di usia 4 tahun saya didandanin penari Bali dari sisi agama. Dr. Arya Wedakata ini religius sekali ya, gitu loh. Jadi kemana-mana kunker, beliau suka, Bu, Arya mau ke pura ya, Ibu mau ikut nggak? Ini dia ada pengaruhnya nih, mempengaruhi dari sisi agama gitu. Oh boleh juga gitu. Jadi dari situ ibu mulai belajar bagaimana sembahyang cara Hindu Bali, dan rasanya kok lebih bisa meresap ya di jiwa raga ibu gitu. Itu juga mempengaruhi sekali ya. Akhirnya ibu pikir karena ibu sudah tidak ada orang tua, ibu sudah tidak terikat dengan kemauan orang tua yang wajib untuk tadinya mengajarkan Islam. Kemudian juga suami sudah tidak ada. Panggilan jiwa ibu rasa memang seperti leluhur ibu, seperti yang putri ibu yang awalnya adalah dari Hindu Bali. Jadi ibu di usia ini ibu memutuskan ya, saya sudah berketetapan hati untuk kembali ke agama leluhur. Upacara telah berlangsung dengan baik tadi dan langsung disaksikan oleh putra beliau yang hadir langsung di Bali mewakili keluarga, yaitu Bapak Muhammad Putra Al-Hadad. Nah, kemudian setelah upacara seremonial tadi pagi langsung dilanjutkan dengan upacara Sudiwadani. Upacara Sudiwadani ini dilakukan di Pemerajan Agung, Balai Agung, yang dipimpin oleh pendeta Hindu dari Wangsa Pasek atau Wangsa Brahmana Pasek Balai Agung, yang memang diikuti secara terbatas sekali karena masalah prokes. Pernyataan ini saya buat dan saya tanda tangani di hadapan para saksi yang namanya tersebut di lembar lampiran surat ini. Keterangan sebelum ini saya menganut agama Islam. Lihat Rasulullah Nabi Muhammad yang suci, yang mulia dibandingkan dengan sosok presiden pertama yaitu Bapak Soekarno. Ini keberatan, memang udah gaduh, sudah luar biasa ramenya itu di medsos ya kan. Muhammad SAW dengan dugaan diancam pasal 156A penistaan agama dengan ancaman penjara 5 tahun. Beliau ini Bu Sukmawati ini membandingkan
sosok Nabi Muhammad dengan sosoknya yaitu Bung Karno. Begitu juga Pancasila dibandingkan dengan Al-Quran. Lebih bagus mana Pancasila dengan Al-Quran? Itu yang saya dengar dari video luar biasa, viral. Sudah hampir seluruh masuk dimanapun grup ini luar biasa. Oh, sangat tidak tepat itu. Rasulullah sebagai makhluk yang suci, yang mulia, yang Al-Quran menjunjung tinggi Rasulullah, yang Allah pun bersalawat kepada Rasulullah, tindak tanduk perkataan daripada Rasulullah, ada wahyu yang diwahyukan kepadanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu dalam hadis, akhlak Nabi adalah Al-Quran, sehingga tidak boleh disejajarkan, dibandingkan dengan manusia siapapun, mulai dari zaman Nabi Adam sampai yaumul kiamah. Rasulullah nggak bisa ditandingkan, dibandingkan dengan siapapun, karena membandingkan dengan Rasulullah adalah merendahkan Rasulullah, melecehkan Rasulullah. Itu yang saya tangkap dari apa yang saya pelajari agama selama ini. Saya juga secara pribadi menyayangkan, karena membandingkan antara Nabi dengan manusia siapapun itu tidak apple to apple, keliru. Jadi analogi yang keliru. Walaupun beliau menyatakan mungkin akan meminta maaf lagi seperti yang kemarin, karena sudah datang ke MUI, kemudian juga sudah melakukan permohonan minta maaf, itu proses hukum tidak akan berhenti dengan permintaan maaf. Proses hukum harus berjalan. Kemudian kita melihat dari saat ini, karena mungkin nggak ada jerat hukum buat mereka, saya anggap Ibu Sukmawati ini kebal hukum, jadi diulangi lagi. Itu saya dan kawan-kawan sudah ada pelaporan 20 kali penista agama, semuanya nggak ada proses. Cuman satu, Ahok itu satu-satunya. Kalau sekali bisa mungkin tidak ada niat, lalai ataupun nggak sengaja, keceplosan bisa. Nah, ini hal yang diulangi. Nah, artinya di sini sudah paham lagi-lagi masuk ke koridor, yaitu masalah apa yang dibicarakan tentang agama, bukan wewenangnya untuk bisa menyampaikan masalah agama, apalagi dibanding-bandingkan dengan tokoh, yaitu yang memang kita melihat manusia biasa. Nah, ini yang kita melihat. Nah, dari segi ini kita melihat bahwa kita melaporkan ini bukannya lagi untuk hal keceplosan, melainkan juga ini hal yang memang sepertinya sudah, mohon maaf, diduga penyakit. Penyakit mungkin Islamofobia yang sedikit-sedikit menyinggung Islam. Kenapa kita laporkan? Agar situasi kondusif. Kalau kita tidak laporkan kepolisian, ya kan, gaduh di mana-mana, bisa melakukan aksi yang tidak kita inginkan, maka kita buru-buru melaporkan kepolisian, juga melaporkan gubernur, mantan gubernur itu Ahok. Saya juga berkonsultasi dengan MUI, bahkan sikap MUI ketika itu luar biasa. Ada MUI DKI mengeluarkan fatwa. Justru MUI pusat dalam hal ini bukan mengeluarkan fatwa lagi, melainkan mengeluarkan sikap keagamaan. Kalau fatwa itu dikeluarkan oleh satu komisi fatwa, tapi kalau sikap keagamaan di seluruh komisi yang ada di MUI, lembaga itu semuanya menyatakan sikap. Nah, sikap keagamaan ini sudah dijelaskan oleh yang alhamdulillah menjabat wakil presiden, ketua MUI ketika itu, menyatakan bahwa Ahok ketika itu menistakan. Itu semua penistaan agama maksimal, kecuali hanya Ahok cuma 2 tahun. Tapi yang lainnya 5 tahun, 4 tahun, itu berat. Maka ketika di zaman Soeharto, di zaman-zaman sebelum rezim ini, jarang tidak ada bahkan mereka melakukan penistaan agama. Kenapa? Hukumnya lumayan berat. Nah, sekarang ini sudah menjadi surga buat penista agama. Sudah ada 20 laporan itu terhadap tokoh-tokoh loh. Tak akan tetapi laporan-laporan yang bukan tokoh, yang kita lihat tiap hari di medsos luar biasa, penghinaan agama tidak berhenti. Agama Islam nggak pernah untuk mengajarkan menghina agama, bahkan mengharamkan agama apapun dihina. Nah, saya bingung, katanya mengaku saya Indonesia, saya Pancasila, sila ketuhanan Maha Esa, nggak boleh dinistakan. Kalau mau membandingkan Pak Karno, itu boleh dibandingkan dengan tokoh-tokoh lainnya di Indonesia ini dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Jauh amat dibandingkan dengan Nabi, ya jelas jauh lah. Itu udah nggak benar yang begitu itu. Dan saya tidak tahu motif Bu Sukma. Tapi justru selama ini saya melihat orang-orang yang agak aneh dalam pikiran keagamaannya itu yang sering membanding-bandingkan itu. Gitu. Maksudnya dalam rangka cuci otak, kadang-kadang orang itu suka diajak berpikir, kamu lebih taat sama undang-undang dasar apa sama Al-Quran ya? Kadang-kadang ada yang begitu. Nah, tapi sekarang ini kok justru yang melakukan itu Ibu Sukma. Itu aneh bagi saya. Nah, ya itu makanya saya juga sangat-sangat menyayangkan. Yang jelas keliru itu. Itu false analogi. Analogi yang keliru. Siapapun
pemeluk agama apapun harus menghormati dan menghargai agama orang lain. Dalam Islam itu kita tidak boleh menghina agama orang lain, menghina keyakinan orang lain. Jangan kalian itu mencela, mencaci sesembahan orang lain, atau agama orang lain, atau keyakinan orang lain. Karena dengan demikian, nanti orang itu akan membalas, mencaci, melecehkan, menghina agama kita. Secara tidak langsung ketika kita menghina agama orang lain, menistakan agama orang lain, itu berarti kita menghina dan menistakan agama kita sendiri. Menghina dan menistakan Tuhan kita sendiri. Nah, ini soal bukan siapa agama apa. Pokoknya siapapun beragama apapun tidak boleh merendahkan agama orang lain. Saya tidak mengatakan bahwa Bu Sukma ingin menista. Tidak, saya tidak. Karena saya tidak tahu maksudnya apa. Cuma ungkapannya itu bagi saya keliru. Ungkapan membandingkan antara Bapak Soekarno dengan Nabi Muhammad mengganggu, dan terbukti memang banyak orang yang merasa resah dengan perbandingan seperti itu. Pak Karno itu bagi kita itu orang mulia, orang hebat di Indonesia. Tapi Nabi Muhammad itu jauh lebih mulia, jauh lebih hebat karena menyangkut kehidupan beragama yang pengaruhnya itu dunia dan akhirat. Nah, sementara Pak Karno itu kan walaupun beliau hebat, tapi beliau juga kan hanya dalam konteks kemerdekaan Indonesia. Jadi tidak bisa dibanding-bandingkan. Jadi kalau ada masalah, ya silahkan ada orang yang merasa terganggu, kemudian melaporkan, itu hak. Cuman hendaknya juga diantisipasi untuk tidak terlalu membuat suasana itu menjadi keruh dan lain sebagainya. Jangan hal-hal yang tidak terlalu bisa dilokalisir kemudian melebar. Silahkan aja dilapor. Tidak boleh orang merendahkan agama apapun. Makanya pendidikan keagamaan itu penting. Bagaimana supaya orang itu menjadi moderat, toleran, bisa menghargai satu sama lain. Dan juga ingat, yang membuat agama itu sering disalahpahami, menimbulkan orang menjadi benci. Karena agama itu dipolitisir gitu loh, untuk kepentingan politik. Padahal agama itu bukan untuk itu. Sehingga kalau ada kasus-kasus keagamaan begini, kemudian orang meresponnya luar biasa. Bukan hanya menyangkut orang menghina agama tertentu, tapi orang menghina dan melecehkan agama lainnya dan lain sebagainya itu, gitu loh. Itu banyak banget. Nah, kalau kita mau adil, kita harus memproses semuanya itu. Maka bagi saya, kami orang NU itu, tugas kami adalah mendidik masyarakat supaya paham agama, terutama Islam, menjadi paham yang moderat, paham yang toleran, paham yang bisa saling menghargai satu sama lain. Lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Tidak boleh membanding-bandingkan, apalagi kemudian merasa bahwa oh kamu salah, kami benar. Tidak boleh seperti itu. Soal kami benar, kalian salah, itu bagian batin kita aja. Ya, terutama untuk Ibu Sukma. Ibu Sukma, saya mungkin kalau Ibu Sukma mendengarkan langsung, meminta sikap arifnya dalam menyampaikan hal-hal semacam itu. Jadi jangan keliru kalau membandingkan Bapak Soekarno dengan Nabi Muhammad, itu keliru. Itu tidak apple to apple. Beda banget. Dan itu kenapa Bu Sukma lakukan, itu yang saya juga heran. Kalau saya menduga Ibu Sukma ini bukan Islamofobia. Tapi dia agak sedikit, ini dugaan saya, agak sedikit sebel dengan sekelompok muslim, itu aja. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu.
Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini. Karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.